Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga selalu sehat dan selalu patuhi protokol kesehatan agar kita cepat bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang berpikir dengan perspektif. Berpikir dengan perspektif sejarah. Oke. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Apakah setiap manusia memiliki perspektif yang berbeda terhadap sebuah peristiwa? Manusia ini memiliki cara pandang atau perspektif berbeda ketika melihat dan menilai suatu permasalahan. Melihat suatu permasalahan. Oke. Nah, kalau contoh yang sederhana, misalnya anak A melihat sebuah kecelakaan pada sebelum berangkat sekolah. Nah, lalu anak B baru saja datang dan melihat juga peristiwa tersebut. Nah, sampai di sekolah, kedua anak tersebut menceritakan kepada teman-temannya dengan perspektif yang berbeda, atau sudut pandang yang berbeda. Bisa saja ceritanya berbeda, gitu ya. Nah, kalau kita kaji dalam sebuah peristiwa sejarah, dalam kajian sejarah, gitu ya. Nah, pola pikir dengan perspektif sejarah ini dapat diartikan sebagai upaya memaknai kehidupan manusia melalui sudut pandang sejarah. Dengan kata lain, perspektif sejarah digunakan untuk memahami proses kehidupan manusia dalam konteks ruang dan waktu. Gitu ya, dalam konteks ruang dan waktu. Kita telah mempelajari pada pertemuan sebelumnya bahwa sejarah itu erat kaitannya dengan ruang dan waktu. Nah, tinggal bagaimana manusia tersebut mengkaji dari sudut pandangnya. Gitu ya. Nah, sekarang apa saja perspektif yang digunakan dalam kajian sejarah? Gitu ya. Apa saja kira-kira gitu. Nah, untuk perspektif yang digunakan dalam kajian sejarah itu ada konsep kronologis, konsep diakronik, konsep sinkronik, konsep kausalitas atau sebab akibat, gitu ya. Terus konsep periodisasi. Nah, perspektif ini digunakan untuk mengkaji sejarah. Kita bahas dulu mengenai kronologis, gitu ya. Nah, konsep kronologis itu ya, berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Dengan demikian, konsep kronologis berarti berpikir secara runut sesuai dengan urutan terjadinya peristiwa. Urutan terjadinya peristiwa itu seperti apa, gitu ya. Misalnya tentang proklamasi kemerdekaan, gitu ya. Nah, sebelum proklamasi kemerdekaan itu kan ada tanggal 16 Agustus ya. Ini tahun 45 gitu ya. Ini ada peristiwa Rengas Dengklok. Terus tanggal 17 bulan 8 Agustus tahun 45 gitu ya. Ini ada peristiwa
proklamasi. Proklamasi. Ya, begitu selanjutnya gitu ya, konsep kronologis. Jadi 19, 17 misalnya tanggal 18 ya, 19 ya. Nah, ya sampai sekarang ya. Ini adalah konsep kronologis kalau kita mengkaji sebuah peristiwa dengan konsep kronologis. Jadi runut ya, urut ya. Nah, itu kronologis ya, sesuai dengan urutan terjadinya peristiwa ya. Kalau secara sederhana misalnya kamu mau berangkat sekolah ya, untuk belajar misalnya ya, mulai dari kamu bangun tidur ya, terus mandi ya, terus makan ya, sarapan dan lain sebagainya ya, sampai dengan berangkat ke sekolah. Itu adalah konsep kronologis gitu ya. Jadi sebuah peristiwa gitu ya, ini ya dipikir secara runut sesuai dengan urutan terjadinya peristiwa gitu ya. Nah, kalau sebuah peristiwa ini ya dituliskan secara tidak runut, ini namanya adalah anakronis ya. Anakronis itu kebalikannya dari kronologis. Jadi sebuah peristiwa dituliskan secara tidak urut gitu ya. Nah, misalnya dari 16 gitu ya, langsung loncat ke 18. Contohnya seperti itu. Itu namanya adalah anakronis. Nah, selanjutnya gitu ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini kronologis sudah, selanjutnya adalah diakronis. Oke, konsep diakronis. Konsep diakronis ini ya. Konsep diakronis ini ya. Dalam sebuah konsep diakronik ya, setiap peristiwa berkembang berdasarkan waktunya. Perlu dicatat ini, berdasarkan waktunya. Sebuah peristiwa tidak hadir sebagai sebuah peristiwa tunggal ya. Jadi tidak hadir sebagai peristiwa tunggal. Kan berarti ada di belakangnya ya, peristiwa-peristiwa di belakangnya maupun peristiwa-peristiwa di depannya setelah peristiwa itu. Nah, diakronis lebih mengutamakan memanjang ini ya, memanjang dalam dimensi waktu dengan sedikit keleluasaan di dimensi ruang. Nah, gitu ya. Jadi memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang ya. Memanjang dalam waktu ya. Ya, memanjang dalam waktu terbatas dalam ruang. Oke. Nah, ini salah satu contoh dari diakronik. Cirinya ya, maaf ya. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya kamu mau menulis sebuah peristiwa sejarah dengan menggunakan konsep diakronik ini ya. Oke, sebelum itu ya, konsep ini, sebelum kita masuk ke contoh, konsep diakronik ini melihat bahwa peristiwa dalam sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa ya. Jadi mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Nah, contohnya apa? Misalnya ini ya, contohnya ya, perkembangan ya, Serikat Islam di Solo
ya, tahun 19 ya 11 sampai 1920 ya. Nah, ini misalnya ini adalah contoh berpikir diakronik ya. Nah, jadi ya di sini ya ini yang ditekankan. Nah, waktunya ya, jadi waktunya memanjang dari tahun sekian sampai dengan tahun sekian ya. Nah, dimensinya mana ya, dimensi ruangnya mana ya, Solo ini. Oke, nah Solo kan hanya di Solo. Oke, seperti itu ya, paham ya konsep diakronik. Nah, saya harapkan kalian bisa mencari contohnya ya, konsep diakronik ini ya. Silakan tulis di dalam komentar. Oke, di dalam GC gitu ya. Oke, nah contoh yang lainnya. Nah, kemudian ya, kemudian kita bahas mengenai sinkronik. Oke, konsep sinkronik. Tadi diakronik memanjang dalam waktu ya, terus menyempit dalam ruang. Nah, sekarang konsep sinkronik. Oke, konsep sinkronik. Nah, menurut Kunto Wijoyo ya, sejarah akan menjadi ilmu yang bersifat sinkronik ketika, nah ini ketika apa gitu ya. Padahal kan sejarah itu biasanya ditulis dengan konsep diakronik. Namun ya, sejarah ini bisa jadi sinkronik ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial yang lain seperti sosiologi, antropologi ya, politik dan ekonomi gitu ya. Nah, itu. Nah, ketika sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah bukan hanya memanjang dalam waktu, melainkan meluas dalam ruang. Namun konsep sinkronik ini ya memiliki ciri ya, meluas dalam ruang, jadi ruangnya lebih gede ya, namun terbatas dalam waktu. Oke, ini terbatas dalam waktu. Terbatas dalam waktu ini meluas. Oke, kalau diakronik tadi ini kan meluas dalam waktu ya, atau memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Kalau sinkronik ya, tadi diakronik itu memanjang dalam waktu ya, terbatas dalam ruang. Kalau sinkronik gitu ya, ini terbatas dalam waktu, meluas dalam ruang. Oke, contohnya gitu ya, ada contohnya. Contohnya menggambarkan, misalnya menggambarkan keadaan ya. Oke, ini menggambarkan ya keadaan ya ekonomi ya pada waktu, misalnya pada tahun 1946 misalnya gitu ya. Nah, ini kan berarti keadaan ekonominya gimana? Nah, ini
keadaan ekonominya itu kan berarti meluas dalam ruang ini ya, meluas dalam ruang. Nah, tahunnya hanya tahun 1946, jadi terbatas pada tahun 1946. Nah, terus ada pula yang menuliskan, jadi dua-duanya ditulis, sinkronik ditulis, diakronik juga ditulis gitu ya. Nah, contohnya seperti apa hubungan antara diakronik dan sinkronik ya? Ini gitu ya. Nah, ini sinkronik. Oke. Ya. Nah, ini diakronik. Nah, oke, kalau sinkronik itu aspeknya adalah ekonomi, sosial, budaya, ya, politik. Ya, kalau diakronik ini aspeknya perjuangan kemerdekaan, masa pergerakan nasional ya. Nah, kalau kita hubungkan diakronik dan sinkronik berarti di sini tengah-tengahnya. Jadi membahas mengenai aspek ekonomi pada tahun 1979 sampai 1989. Nah, pemahaman konsep berpikir diakronik dan sinkronik ya, ini tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia berarti di sini. Ya. Nah, kalau hanya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 ya sampai 1950 misalnya gitu ya. Oke. Nah, ini masuknya adalah diakronik. Nah, namun kalau misalnya kita bahas mengenai kehidupan. Nah, kehidupan ekonomi misalnya. Ekonomi pada masa kemerdekaan. Ya, pada masa kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1950 ya. Ini berarti sinkronik dan diakronik. Saya harapkan paham ya. Nah, ciri-cirinya, ada ciri-ciri dari diakronik dan sinkronik. Nah, diakronik ya cirinya memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang. Yang kedua, mengkaji dengan berlalunya waktu, menekankan pada pengkajian peristiwa sejarahnya sesuai dengan urutan waktu, berarti kronologi tadi ya. Terus bersifat vertikal ya, vertikal ya, tadi vertikal ini ya. Terus terdapat konsep perbandingan, cakupan lebih luas, jadi kurang fokus pada aspek tertentu. Ya, terus sinkronik cirinya adalah melebar dalam ruang, menyempit dalam waktu. Nah, cakupan kajian pada satu hal, gitu ya. Misalnya ekonomi gitu ya. Terus sosial, budaya gitu ya. Terus kajiannya sangat sistematis dan lebih mendalam. Ya, itu sinkronik ya cirinya. Nah, ini juga bisa dalam sebuah tulisan sejarah ini digabung. Nah, digabung ya. Nah, digabung. Nah, ditambahkan ya, jadi dua-duanya dicampurkan ya. Nah, sehingga ciri-cirinya itu lebih lengkap. Gitu. Oke, paham ya? Oke, sampai di sini. Jika ada yang bertanya, silakan masukkan ke kolom gizi. Oke, selanjutnya ada kausalitas. Nah, konsep kausalitas atau sebab akibat. Nah, ini konsep selanjutnya ya. Perspektif yang digunakan dalam kajian sejarah itu adalah konsep kausalitas atau sebab akibat. Sejarah merupakan ilmu yang berhubungan dengan sebab akibat. Ya, kausalitas. Model kausalitas berupaya menjelaskan peristiwa sejarah dengan merangkai berbagai fakta yang sintesis hubungan sebab akibat atau cause effect.
Nah, hukum sebab akibat ini atau law of causation ya, ini menunjukkan setiap fenomena atau peristiwa merupakan sebab akibat atau akibat dari sebab sebelumnya. Jadi hukum sebab akibat ini ya, ini menunjukkan setiap fenomena atau peristiwa merupakan akibat dari sebab sebelumnya. Oke, kita bisa lihat di bagian ini ya. Nah, ini ada sebab ya, kalau sebuah peristiwa pasti ada sebabnya. Ya, terus ada akibat. Nah, terus ada sebab lagi. Ya, pasti ada akibat. Oke, terus berlanjut ya, kontinum waktu terus berlanjut, pasti ada sebab akibat ya, terus lanjut ke sini gitu ya. Ini terus lanjut gitu ya, sebab akibat gitu ya. Nah, contohnya 1998 gitu ya. Terjadi ya peristiwa reformasi kan gitu. Reformasi. Nah, ini kalau misalnya kita bahas tentang peristiwa reformasi ya di Indonesia, nah sebabnya itu karena apa kan gitu ya, sebabnya gitu ya, misalnya terjadi KKN, terjadi ini ya, misalnya terjadi KKN ya. Nah, terus terjadi inflasi. Ya, rakyat miskin ya. Rakyat banyak yang miskin gitu ya. Nah, akibatnya apa ya? Akibatnya terjadi reformasi. Nah, karena ada reformasi, ada pergantian presiden. Ya. Nah, terus ya. Terus ada pergantian MPR dan lain sebagainya gitu ya. Dengan adanya pergantian MPR, DPR dan lain sebagainya, maka akibatnya ya gitu. Itu ya, itu konsep dari kausalitas atau sebab akibat. Contoh lagi, peristiwa runtuhnya kerajaan Majapahit abad 12. Ya, kerajaan Majapahit tidak runtuh begitu saja, melainkan kaitannya erat dengan peristiwa sebelumnya. Ya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini adalah konsep kausalitas. Nah, selanjutnya ada periodisasi. Periodisasi ini dapat diartikan sebagai pembabakan waktu yang diterapkan dalam kajian sejarah. Pembabakan waktu yang diterapkan untuk membatasi kajian sejarah pada kurun waktu tertentu. Sejarah ini membatasi kajian pada kurun waktu tertentu ya tadi ya. Dengan pembatasan tersebut, peristiwa sejarah dapat menunjukkan pola tertentu. Ya, pola tertentu. Pembabakan waktu diterapkan untuk menunjukkan suatu kurun waktu memiliki corak atau karakteristik yang khas. Nah, dengan adanya konsep periodisasi gitu ya. Dengan adanya konsep periodisasi, kisah sejarah yang panjang dapat dikelompokkan menjadi beberapa babakan waktu. Nah, pembabakan tersebut dilakukan untuk mempermudah pembaca memahami keseluruhan alur kisah sejarah. Biasanya pembabakan waktu juga menunjukkan karakteristik setiap zaman. Ya, contohnya ini periodisasi zaman praaksara. Ya, zaman praaksara ya, ini ada
menurut geologis, menurut arkeologis. Nah, menurut geologis itu ada zaman Arkaikum, ada zaman Paleozoikum, ada zaman Mesozoikum, ada zaman Neozoikum, ya. Menurut arkeologis ini ada zaman batu, ada zaman logam. Nanti zaman batu dibagi lagi menjadi beberapa zaman, ya. Ada zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum sama Megalitikum. Zaman logam itu ada zaman besi, zaman perunggu, gitu ya. Nah, ini adalah periodisasi. Oke. Jadi sampai di sini untuk materi tentang perspektif sejarah. Oke, terima kasih. Saya harapkan kalian paham. Jika kalian tidak paham silakan ditanyakan, bisa melalui WhatsApp atau melalui GC ya. Ya, jadi seperti itu untuk pembelajaran kali ini. Untuk tugasnya saya kasihkan di link GC. Ya, silakan untuk dikerjakan sebagai latihan soal karena ini materi bab 1 sudah habis. Ya, tidak terasa materi bab 1 sudah habis. Kemungkinan besar untuk minggu depan kita akan mereview materi-materi sebelumnya. Jadi untuk pembelajaran kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.